Eh, eh. Allahu a'lam bishawab. Saya belum temukan ada fakih ataupun ahli fikih mengkiaskan ke skill yang lain. Dikiaskan ke skill yang lain. Orang yang dia pandai belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, bisa saja dia nggak punya apa-apa. Namun seorang misalnya yang ahli betulkan mesin kereta api, saya yakin nggak mungkin dia nggak punya apa-apa. Pasti dia punya apa-apa. Atau dia bisa ahli komputer, ketika mau nikah saya nggak punya apa-apa. Kalau dia ahli komputer minimal dia punya komputer, kan begitu. Atau minimal dia punya prosesor. Kalau punahnya Pentium 3, kasih kan, ini maharnya. Nah, demikian. Karena dia masih punya nilai. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya belum temukan adanya pernyataan dari salah seorang ahli agama ataupun para ulama mengkiaskan ke yang lainnya. Demikian. Karena Al-Quran itu tentunya suatu hal yang sangat dibutuhkan. Apalagi seorang istri, dia belum tentu membutuhkan pandai komputer. Atau seorang istri belum tentu dia nggak butuh dia. Bisa saja dia nggak butuh keahlian untuk membetulkan mesin kereta api misalnya. Nah, demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, i'taqal amah, memerdekakan. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah, di mana beliau menikahi Sofia binti Huyai dengan memerdekakannya. Jadi maharnya itu saja. Tadinya Sofia binti Huyai merupakan hadiah dari salah seorang raja Afrika. Ya, dia seorang budak, diberi hadiah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menikahinya dengan memerdekakannya. Kemudian Islamnya seseorang, dan ini terjadi kisah ini terjadi antara Ummu Sulaim dan Abu Talhah, di mana waktu Abu Talhah melamar Ummu Sulaim, Abu Talhah waktu itu bukan Islam, dia masih kafir. Namun kata Ummu Sulaim, nggak akan mungkin kami seorang muslimah nikah dengan seorang laki-laki kafir. Jadi kemudian Abu Talhah masuk Islam, ya, masuk Islam dan menikah dengan Ummu Salamah. Maharnya apa? Masuk Islamnya Abu Talhah, itu maharnya. Jadi masuk Islamnya Abu Talhah, itulah maharnya. Ummu Sulaim nggak minta yang lain, dan Rasulullah mendiamkan, tidak berkomentar tentang nikahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Ini menandakan bahwasanya pernikahan tersebut sah. Kemudian mengenai banyak dan sedikitnya mahar, tidak ada batasan. Tidak ada batasan mahar sekian, batasan terbanyak, ataupun sekian, batasan minimal, itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada batasan mahar, batasan maksimal maupun minimal. Minimal tadi telah kita sebutkan, selama benda tersebut punya nilai untuk dijual. Kalau nggak punya nilai, berarti tidak dapat dijadikan sebagai mahar. Demikian juga maksimal, tidak ada batasan maksimalnya. Kalau ada seorang laki-laki yang mau melamar seorang wanita dengan maharnya sebuah pesawat misalnya, silahkan, ya silahkan. Kalau memang dia sanggup, 2 bangnya, ya 2, 3 pun saya kasih misalnya, silahkan, gak ada masalah. Ya, dan sekarang itu mungkin saja orang sebuah pesta pernikahan aja sampai 100 miliar. Demikian, itu pestanya aja, belum lagi yang lain-lainnya. Kalau orang sudah kaya berat, bukan kaya ringan lagi, kaya berat, itu uang udah mengalir begitu saja. Nah, demikian. Ya, jadi sekali lagi tidak ada mahar, tidak ada batasan mahar. Selagi si laki-laki sanggup, semakin banyak semakin baik untuk si wanita. Nah, kemudian batasan minimal itu tidak ada. Hanya saja tidak boleh kikir. Dia orang kaya, ayah ibunya pejabat, dia juga pejabat eselon 3. Maharnya apa? Maharnya sebuah sajadah misalnya. Ya. Apakah ini dibolehkan? Boleh, dasarnya boleh. Namun itu tidak dianjurkan bagi yang sanggup. Nah, yang wajar-wajar saja, misalnya 1 mayam. Kalau 1 mayam itu, kalau di Aceh berapa gram tuh Bu? 1 mayam 3 gram ya. Nah,
Jadi 3 gram 1 mayam atau 10 mayam. Itu berkaitan dengan kesanggupan si calon laki-laki selama tidak memberatkan dan tidak kikir. Nah, jadi tidak kikir dan tidak memberatkan. Itulah yang terbaik. Hah? Sekarang itu tadi tidak memberatkan dan tidak kikir. Ada lagi satu sekarang tidak ngetren. Sekarang kan sering makannya buat angka kayak uang berapa gitu, kayak tanggal lahir, tahun kelahiran. Maksudnya? Nilainya jadi kecil sebenarnya. Tapi kalau Tahun kelahiran gimana Bu maksudnya? misalnya 2000 tahun 2010 bisa dikasih uang 2010 rupiah makannya. 2010. Padahal kita tahu dia mampu lebih dari itu. Tapi cuma karena ingin, biar keren lah makannya kayak gini aja. Iya. Jadi uangnya hanya 2010 rupiah. Gimana carinya 10 rupiah tuh? Masih ada? Oh gitu. Tapi udah tidak laku lagi. Iya. Kalau mau nikah tuh nggak usah pakai tren-trenan lagi gitu lah. Iya. Iya, tak usah. Artinya kita mengikuti syariat, bukan mengikuti tren. Ya. Nggak syirik Pak, nggak masuk syirik itu. Kalaupun dia ikuti, itu nggak masuk syirik. Dan sebenarnya sah. Kalau wanita itu ridho sah, nggak syirik. Ya. Jadi kalau seandainya dia oke, sah. Kan kita berbicara masalah yang terbaik. Yang terbaik. Makanya tadi kalau seandainya seorang wanita dinikahi oleh laki-laki dengan 1 buah batu bata, dia terima, sah. Karena batu bata itu masih punya nilai. Sekarang itu 250 kan per batu bata. Tengok yang jumbo apa yang tahu kan. Apa yang batu bata mesin mungkin lebih mahal lagi, bisa 600 satu batang. Demikian itu sah. Pada intinya itu sah. Namun kita kan ingin yang terbaik. Kita ingin yang terbaik. Ketika kita merubah hidup yang dari meninggalkan masa lajang ke orang yang sudah berumah tangga, masa hanya 2010 kan begitu. Demikian. Dan sekali lagi, pada dasarnya sah Bu ya. Sah. Ya tadinya kenapa dia mau? Kan itu kesepakatan. Kan kesepakatan. Kalau yang namanya laki-laki karena dia yang mengeluarkan uang, nilai mahar, tentu dia ingin yang paling murah, lebih bagus kan begitu. Kalau bisa maharnya lebih murah, lebih bagus, nikahnya lebih cepat, lebih bagus. Maunya kan begitu kalau laki-laki. Ya. Kalau dia sudah oke Bang, selesai masalahnya, jangan disesali lagi. Ya. Jangan waktu dia sudah cinta berat, batu bata pun diterima, tapi setelah tua ternyata menyesal. Tidak demikian, udah itu namanya nasi sudah jadi bubur ayam. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih masalah mahar. Mahar itu punya siapa? Milik siapa? Biasanya kalau maharnya sedikit dikasih istri, misalnya seperangkat alat sholat itu dikasih istri. Tapi kalau sudah maharnya nanti 50 juta, biasanya bapaknya kepingin juga itu biasanya. Namun pada hukum asalnya mahar itu milik si istri, bukan milik si wali si wanita, apakah ayahnya atau pamannya yang menikahkannya. Ya, demikian. Itu mahar mutlak milik si istri. Berapapun yang dikasih itu milik si istri, bukan tidak milik orang tuanya. Kemudian ada beberapa jenis mahar. Pertama, mahar yang disebut dan mahar yang tidak disebut. Mahar yang disebut seperti tadi, saya akan menikah dengan kamu dengan mahar seperangkat alat salat misalnya, Al-Quran misalnya, atau mukena misalnya, atau sajadah misalnya, atau pesawat misalnya, atau mobil Hummer misalnya, ya. Terserah dia, itu semua itu dikatakan musamma, disebutkan maharnya. Ada juga jenis mahar itu yang nggak disebutkan. Pokoknya saya beri mahar, tapi nggak disebutkan. Mahar yang diberikan mahar yang sah, bukan segenggam pasir. Itu kan tidak bisa dijadikan mahar. Mahar yang akan diberikan sah, namun tidak disebutkan apa jenisnya. Yang pertama, mahar al-musamma.